Oke. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai konsep web server. Jadi kalau di sini ada pengertiannya, ini teorinya dulu, nggak lama. Web server merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser, dan mengirimkan kembali respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Ya, kalau dari yang sudah pernah kita buat, itu contohnya. Kalau ini kan konsep dasarnya standar web arsitektur. Di sini ada web-web HTML, dokumen-dokumen HTML yang tersimpan di server. Misalkan yang kemarin contohnya yang sudah hosting, itu tersimpan di server di sini. Kemudian yang ini itu adalah kliennya. Kalau kalian buka browser, terus kalian mengetikkan alamat domainnya, maka bisa tampil di browser. Contohnya yang sudah familiar facebook.com. Dia pusatnya di mana sih? Di US kan? Kita bisa mengakses dari mana saja. Kliennya itu bisa di negara mana saja. Tapi kalau secara standarnya itu seperti itu. Mungkin nggak tiap hari si Facebook itu kamu chat terus dia bikin halaman, kamu chat terus dia bikin halaman, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi si standar web ini hanya untuk web statis. Contohnya web profil yang tidak berubah, misalkan setahun atau 2 tahun atau beberapa bulan tidak perlu dirubah. Web profil itu kan nggak perlu dirubah kan, tidak ada fasilitas chatting. Itu kita bisa menggunakan arsitektur standar yang atas. Ini yang arsitektur standar web. Jadi ibaratnya si webnya itu statis. Webnya statis, kita bisa akses di mana saja. Itu standarnya seperti ini. Dari klien, dari browser itu melihat halaman web yang ditampilkan dari server. Di dalam servernya itu, di tempat hostingnya, itu kan tersimpan file-file HTML-nya. Itu standarnya seperti ini. Kemudian yang akan kita pelajari adalah untuk web dinamis. Ini struktur atau alur arsitektur si web dinamis. Di sini tidak hanya dari browser langsung ke server, langsung melihat web, enggak. Tapi dia mengakses halaman web. Di sini ada skripnya, skrip untuk melihat data maupun untuk melihat view yang ada di server. Jadi database-nya, data itu tersimpan di database, data-data tertentu. Kalau skrip HTML-nya, skrip yang kita gunakan yang akan kita pelajari adalah PHP, itu tersimpannya kan di sini. Jadi skrip PHP itu untuk membaca data yang ada di database. Yang kita gunakan nanti adalah database MySQL. Gitu. Itu secara konsep. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang web server yang banyak digunakan itu adalah Apache dan IIS. Tapi yang kita gunakan Apache ya. Apache itu untuk web service PHP, sedangkan IIS itu untuk ASP, bukan IIS Dahlia ya. Nah, di sini juga ada lagi, ada Sitami, ada Sun, macam-macam. Kemudian ada server side scripting, bahasa pemrograman dari sisi server. Ada ASP, ada CloudFusion, ada JSP, ada Perl, ada Python. Kemudian yang kita gunakan adalah PHP. Kelebihannya atau keistimewaannya cepat, gratis, mudah dipelajari. Kemudian dia multiplatform dan banyak dukungan teknisnya. Banyak komunitas juga dan aman. Itu kelebihannya.
Kemudian yang kita gunakan adalah Exam. Ada Apache, ada database MySQL, itu sudah satu paket. Di samping Exam banyak, ada WAM server, ada app shop, ada PHP Triad. Seperti itu. Mungkin jangan terlalu banyak kita teorinya. Cukup sampai situ aja. Kita coba buat untuk perbedaannya apa sih untuk web dinamis dengan web statis? Lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan kalau web statis bisa di mana aja. Dia bisa ditaruh di D, di My Document, di E atau di flash disk ya. Tinggal double klik si file webnya, maka dia bisa running atau jalan. Sedangkan kalau di web dinamis itu si web service-nya harus jalan. Contohnya saya menggunakan Exam. Apache-nya harus jalan. Kalau menggunakan database-nya, service MySQL-nya juga harus jalan. Jadi PHP ini service-nya namanya Apache, database-nya adalah MySQL. Ini saya klik start karena di saya manual. Tidak saya bikin otomatis. Jadi harus diklik dulu. Tandanya kalau running dia warnanya hijau. Di sebelah sini adalah port yang digunakan. Nah, kalau sudah running, kita coba cek. Kita buka browsernya, kita ketikkan localhost. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini tandanya si web service kita sudah running, ya kan? Kemudian database MySQL itu bisa kita akses, kita bisa manage, kita bisa buat database baru. Itu menggunakan tool yang di sini, namanya toolnya PHP MyAdmin. Gitu. Tapi kita nggak kesini dulu. Kita coba bedanya web statis sama web dinamis, kita coba bedakan secara praktisnya, secara prakteknya. Yang pertama, lokasi penyimpanan harus di sisi server. Untuk Exam, lokasi penyimpanannya dia ada di, karena saya install Examnya di C, makanya di C SAM dia harus ada di dalam folder htdocs. Di sini saya buat folder baru. Saya kasih contoh belajar PHP. Ingat, kamu jangan buat pakai spasi besar kecil, jangan. Belajar underscore PHP. Bukan pelajaran bahasa Indonesia ini nak. Jadi biasa aja, kecil-kecil aja, nggak usah pakai spasi, nggak dimarahi. Jadi justru harus pakai underscore kalau mau pemisah ada dua suku kata. Kita sudah buat ya ini. Untuk editornya, untuk editor yang kita gunakan, saya ada banyak. Di sini ada Sublime, ada Notepad++, kemudian ada Dreamweaver. Supaya lebih cepat saya gunakan Sublime karena shortcutnya ada di desktop. Ya, jadi lebih cepat. Kalau dibanding yang lain kan harus klik dulu. Sementara menunggu proses loading, jadi editor contohnya seperti Sublime ini yang paling banyak digunakan sama developer, sama pengembang web. Yang paling banyak digunakan sekarang Sublime. Dreamweaver sudah mulai ditinggalkan. Itu biasanya untuk desain aja. Tapi kalau udah masuk ke scripting, itu larinya ke Sublime. Di sini saya buka open folder saja. Kalau nggak file baru, file new, nanti tinggal simpennya di tadi ya, di C SAM htdoc tadi. Saya simpan, save as. Kemudian di C SAM htdoc apa tadi? Belajar PHP. Kita kasih nama latihan 1.php. Di sini ekstensinya all file. Jadi kita bisa mengetikkan .php-nya. Save.
Kita coba bedakan. Kita sekarang praktek yang web statis dulu. Ini struktur standar HTML. HTML buka, kemudian HTML tutup. Nah, karena terlalu kecil dan gelap, saya simpen bukanya kayaknya pakai Dreamweaver saja. Kamu nggak bisa lihat nanti. Kalau di Sublime itu memang lebih ringan. Di Notepad++ lebih ringan. Tapi untuk kalian saya ganti editor aja supaya lebih mudah dilihat. Ini struktur dasar HTML, di sini ada body, ada pembuka HTML dan penutupnya. Kemudian di dalam HTML ada head. Di dalam head bisa kita isikan title. Belajar PHP. Kemudian di sini misalkan H1 contohnya. Heading 1 HTML. Kalau kita buka langsung seperti HTML biasa, itu tidak akan bisa, tapi langsung ke editor. Seperti ini. Jadi cara memanggilnya itu harus mengetikkan localhost. Nama foldernya apa tadi? Belajar PHP. Enter. Belajar _PHP. Nah, muncul seperti ini. Kemudian tinggal klik. Tuh. Walaupun masih HTML, tapi kalau ekstensinya sudah PHP, itu dijalankannya harus dari browser dan harus memanggil localhost. Gitu. Itu HTML biasa, saya yakin sudah nggak asing. Kita lanjutkan. Untuk pengenalan PHP, kita coba mengetikkan kata-kata yang sama. Jadi kalau di PHP itu ada istilahnya PHP dalam HTML, ada HTML dalam PHP. Nah, untuk yang sekarang ini saya coba buat PHP dalam HTML. Jadi di sini ada sintaks HTML biasa. Misalkan di sini H1, kemudian di sini tutup H1, berarti kan dia di antara HTML biasa. Kemudian di sini saya cetak echo heading 1 HTML dalam PHP. Tutup kutip titik koma. Di sini ada pembuka, ini yang wajib, pembuka PHP, tanda tanya pembuka PHP, dan ini penutupnya. Dan ini istilahnya adalah string. Karakter yang ada di dalam kutip ini namanya string. Kita bisa sebut string atau karakter, lebih umumnya string. Di dalam kutip 2, saya simpan, kita refresh yang di browser. Bedanya apa? Antara atas dengan bawah bedanya apa? Tulisannya beda. Kalau tulisannya beda, berarti kita samakan. Ini saya copy paste. Berarti atas dengan bawah sama persis. Untuk mengecek HTML itu dengan cara klik kanan elemennya. Ini salah satu elemen HTML kan, H1. Inspect elemen. Di sini kita bisa cek. Ini H1, heading 1 HTML, H1 H1 buka, H1 tutup. Kemudian di bawahnya heading 1 HTML, H1 buka, H1 tutup. Bedanya apa? Bedanya adalah
Untuk yang bagian baris ke-6, script yang baris 6 ini dia HTML murni, tapi baris 8 dia ada PHP-nya. Jadi si PHP ini tidak akan muncul skripnya di sisi klien, di sisi browser tidak muncul. Di sini kan tidak muncul. Tanda tanya PHP echo kan nggak ada kan? Nah itu bedanya. Jadi apa yang dimaksud dengan sisi server? Ya karena memang tidak bisa diakses dari sisi klien, dia adanya di sisi server. Ini ada di server. Tuh. Itu perbedaannya. Terus selain mencetak ke layar, contoh kegunaan atau kelebihan atau keistimewaannya si PHP. Kalau misalkan kita menginginkan mengetikkan, contohnya mengetikkan angka 1 sampai 1000. Kalau kamu ketik manual, misalkan 1, 2, 3 sampai 1000. Capek kan? Nah, kalau dengan menggunakan PHP kita bisa gabung dengan rumus matematik, algoritma dasar. Jadi kita akan pelajari looping atau perulangan. Dulu harusnya pernah belajar di materi pemrograman. Harusnya sudah. Jadi di sini saya buka lagi, di sini buka PHP, tutup PHP. Karena di sini beda konteks, saya buka lagi karena saya menginginkan mengetikkan skrip PHP lagi di sini. Yang akan kita pelajari adalah looping. Contohnya, saya buat looping for. Looping ada macam-macam ya. Salah satu contohnya for. Saya buat variabel awalnya misalkan variabel i. Variabel i sama dengan 0 nilai awalnya. Kemudian saya buat variabel akhirnya. Variabel i ini increment atau penambahan secara otomatis. Variabel i plus plus, kemudian titik koma, variabel i lebih kecil dari berapa? Mau berapa angka? Kalau di sini kan manual 1 2 3, misalkan 10. For i sama dengan 0, i kurang dari 10, maka variabel i plus plus. Ini untuk incrementnya. Kemudian di sini tinggal saya cetak echo variabel i. Di sini saya kasih mengetik manual. Kemudian saya kasih break. Di sini juga saya kasih break. Break fungsinya untuk apa? Memberikan jarak 1 enter, bukan 1 paragraf ya. Kita cek, refresh. Mengetik manual 1 2 3. Sementara dengan menggunakan looping for itu bisa sampai 10. Karena dimulai dari 0. Jadi dihitung nolnya. Kalau menginginkan sampai 100, berarti di sini 101. Kemudian supaya ada jarak, saya kasih break juga di sini. Ini yang namanya HTML dalam PHP. Breaknya di dalam echo. Jangan lupa titik koma di akhir sintak PHP. Refresh. Ada berapa? 100. Kalau kamu ketik manual, capek deh gitu. Ya, itu cukup kamu mengetikkan loopingnya. Atau variabel i supaya lebih manusiawi saya ganti menjadi variabel awal. Kemudian 101 kita ganti menjadi variabel akhir. Di sini variabel i saya rubah jadi variabel awal. Yang mana? Oh ini akhir. Kemudian di sini yang dicetak adalah variabel awal. Sementara variabel akhir kan belum didefinisikan. Kita buat variabelnya. Jadi kalau dolar di sini kita sebutnya variabel ya. Variabel akhir kita isi 101. Hasilnya sama.
Cuman beda nama variabelnya saja. Ya. Itu contoh salah satu kelebihan penggunaan PHP. Sementara itu saja.